Salam dan bahagia selalu. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Julius Lumbantobing, CGB Angkatan 8 Kota Metro. Perkenalkan, saya adalah Julius Lumbantobing yang bertugas di SMPK BPK Penabur Metro yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Metro. Pada Angkatan 8, kami dibimbing oleh Ibu Kasmiana Sulistiawati sebagai fasilitator dan Ibu Desi Sri Hayati sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi. Pada modul 1.1, kita belajar tentang filosofi pemikiran KHD, bahwa anak sebagai pusat dalam pembelajaran. Kemudian modul 1.2 Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhir dari modul ini adalah bagaimana mengetahui dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, bahwa pendidikan adalah menuntun. Pendidikan harus menghamba pada murid, dan diibaratkan bahwa guru itu sebagai petani. Ini adalah secara umum tentang modul 1.1. Dari pernyataan Ki Hajar tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Pada modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada beberapa, diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, diharapkan akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan mendorong murid untuk berpikir dan bertindak dan mencipta sebagai proses belajar sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol ada 5, bahwa guru menjadi pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan pemantau serta manajer. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan bagaimana manusia untuk bertindak. Ada beberapa, diantaranya adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Sedangkan segitiga restitusi adalah tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tahapan ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mengetahui posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kedua posisi ini kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga perlu merubahnya menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, bahwa saya berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya pernah alami dan dalam menerapkan konsep modul budaya Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran, saya memposisikan diri sebagai manajer. Tapi kadang sikap ini berbenturan dengan kebiasaan yang dilakukan, yaitu menghukum murid sebagai langkah untuk kedisiplinan. Maka dari itu diperlukan suatu pendekatan khusus dalam menyampaikan terkait hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru yang terbaik serta menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus murid. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah kami. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep inti tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal yang baik yang sudah dilakukan di kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering Anda pakai, bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid yang melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya sudah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tidak dengan tahapan secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang saya salah. Saya belum melakukan tentang menanyakan keyakinan. Hal ini dikarenakan saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan
Atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan dari pendapat atau cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang positif yang perlu dilakukan dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga apa yang saya paparkan boleh menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia selalu.